Apa kamu merasa akan masuk surga, kata Allah. Tentang Allah kita di sini. Belum nyata di sisi Allah siapa yang berjihad, siapa yang sabar. Kata sabar dalam Al-Quran, Bu, diulang lebih dari 100 kali. Sementara kata musibah itu cuma 10 kali sebenarnya. Artinya apa? Setiap pribadi mukmin itu, orang beriman itu, ketika dia mengaku amantu billah wa rasulah, aku beriman kepada Allah dan Rasul, pasti diuji. Cuma selama ini ibu menganggap ujian itu sesuatu tidak nyaman. Keliru definisi ibu itu. Ujian itu bisa musibah, bisa sakit, bisa azab, bisa nikmat. Disebut dalam Islam ujian. Ibu kira orang kaya itu nggak ujian? Ujian. Ketika kaya, sedekah nggak? Ketika miskin, bersabar nggak? Kaya, miskin ujian, sehat, sakit ujian, berhasil, gagal ujian, menang tender, kalah itu ujian. Tapi persepsi dan definisi yang selama kita pahami, ujian itu sesuatu yang tidak nyaman kita hadapi. Keliru itu definisi itu. Karena kita selalu menghadapi kesulitan ketika menghadapi ujian, bukan nikmat. Betul ya Bunda ya? Contohlah, ibu enjoy kadang jadi orang kaya, tapi lupa bersyukur. Ibu stres ketika miskin, lupa bersabar. Jadi orang yang benar itu apa, Bu? Ketika kaya dia bersyukur, ketika miskin dia sabar. Kaya dia berbagi, miskin dia tidak minder. Kaya dia tidak pamer. Jadi orang beriman itu sederhana kok kita definisikan. Kaya dia tidak pamer, miskin dia tidak minder. Karena miskin belum tentu hina, kaya belum tentu mulia. Orang mulia itu apa? Ittaqullah. Orang yang bertakwa kepada Allah, bukan pada penampilannya. Kadang orang sombong ketiga hal. Satu, karena kecantikannya. Kedua, karena kekayaannya. Ketiga, karena cerdasnya. Padahal ketiga-tiga itu dari Allah. Sekaya-kaya ibu, meninggalkan kapan enggak? Sepintar-pintar ibu, di atas 60 mulai lemah otak. Secantik-cantik ibu, di atas 40 sudah berkerut. Artinya kalau dunia yang kita pikirkan punya keterbatasan, tapi ketika akhirat yang kita kejar tidak ada terbatas. Makanya hitung dunia dengan hikmah, bukan dengan uang. Orang sekarang kan dikit-dikit menghitung dengan uang. Apa untungnya saya kalau ke sana? Apa untungnya saya membantu orang? Harusnya apa? Apa manfaat akhirat saya kalau saya nolong dia? Apa yang saya dapatkan di padang mahsyar kalau saya berbuat baik? Orang sekarang kan cenderung yang berpikirkan uang, uang, dan uang. Dia berhitung pakai matematika, bukan pakai hikmah. Nah, ketika saya bacakan ayat tadi, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu kira kamu masuk surga, kata Allah? Gak usah mimpi dulu lah, gak usah belagu. Belum nyata di sisiku kok siapa kalian berjihad, siapa yang sabar. Oh ternyata menguji manusia diturunkanlah musibah, menguji manusia diturunkanlah penyakit, menguji manusia didatangkan kemiskinan, menguji manusia didatangkan perubahan. Kira-kira sabar enggak? Oh enggak, berarti bukan beriman. Bohong. Padahal ketika awal kita sholat, inna sholati, betul, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu. Sesungguhnya hidupku, sesembelihanku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Bohong ternyata. Sedikit diuji sudah mengeluh, batuk dikit nggak ngaji. Tapi kalau ke pesta, demam aja dibawa itu datang. Ngaji terlambat, tapi kalau pesta, jam 7 pesta, jam 5 sudah hadir. Makannya paling banyak, amplopnya 50.000. Ini penyakit ibu-ibu ini. Subhanallah. Nah, kenapa harus diuji? Ada bisa jawab? Coba angkat tangan siapa bisa jawab? Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa harus diuji? Kenapa harus diuji? Pertama, supaya kita tahu beriman. Kedua, supaya lempang menghadapi kehidupan. Sebab kalau hidup kaya dari kecil, Bu, begitu kita susah di waktu tua, stres. Makanya nasihat ibu saya dulu, jadi orang kaya itu tidak perlu belajar. Yang belajar itu jadi orang miskin. Kalau kamu pernah miskin, suatu saat kamu kaya, kamu nyaman. Tapi kalau kamu kaya dari kecil, tidak pernah susah, begitu hari tua susah, stres. Jadi renungan saya nasihat ibu saya dulu itu. Jadi orang kaya itu nggak perlu belajar. Ada uang beli mobil, ada uang beli rumah, nggak perlu belajar. Tapi jadi orang miskin itu harus belajar. Karena tidak semua orang lulus dan lolos ketika miskin, tapi banyak orang gagal ketika jadi orang kaya. Subhanallah. Kita lihat satu ayat. Sampai jam berapa ini? Setengah jam aja ya.
Ibu lihat satu, mengimani takdir. Ternyata Bunda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Ibu ini sebelum diciptakan sudah tahu kapan meninggal, apa penyebabnya, di mana meninggal, kaya atau miskin. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Maha perencana Allah itu. Jadi udah takdir, sudah. Tugas kita hanya 3. 1, ikhtiar maksimal. Kalau sakit berobat. Kalau miskin ikhtiar dong. Yang kedua apa? Doa dipanjatkan. Yang ketiga apa? Tawakal. Apa itu tawakal? Tunduk, patuh, pasrah. Udah ikhtiar nggak suami ibu? Udah maksimal belum? Berarti usaha ditingkatkan. Ini enggak. Kenapa bapak miskin sudah takdir? Enggak boleh ngomong gitu. Orang di rumah tiduran kok. Ibu jual gorengan dong, titipin ke warung. Suami keluar rumah dong, jadi tukang parkir. Ikhtiar sudah besar, iya. Udah maksimal, iya. Enggak juga, baru udah takdir saya miskin, boleh. Karena sudah maksimal. Jadi ibu berdosa ngomong, udah takdir pak, suami ibu di mana? Di rumah tidur. Itu bukan takdir, goblok. Pak keluar rumah, macam saya lah, nggak ngisi kajian saya tetap keluar rumah. Tapi apa yang saya dapatkan? Orang punya sukun bagi sukun, punya beras bagi beras, punya uang kasih uang, punya buah kasih buah, ikan ikan. Karena ikhtiar saya hanya bisa, yang saya lakukan hanya keluar rumah. Saya rasakan itu, Bu. Yang bisa saya keluarkan cuma 50 meter dari rumah sambil jalan. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat, masih sakit. Ustadz, di rumah nanti ya, di rumah ada sukun di antara. Sendiri saya nggak bertemu di jalan, belum tentu ada tawaran itu. Ustadz, Masya Allah, ada ikan di rumah, saya antar ya. Sebenarnya saya nggak keluar rumah, nggak ketemu, nggak bakalan ada tawaran itu. Berarti ikhtiar yang bisa saya lakukan, keluar rumah aja dulu. Dan Allah paling murka kepada laki-laki yang pemarah, yang pemalas. Karena takdir kami diciptakan untuk mengurus wanita. Saya ulangi ya Bu, takdir kami laki-laki diciptakan untuk bertanggung jawab terhadap wanita. Wanita dalam arti ibuku, anak laki perempuanku, mantuku, kewajibanku. Kalau ibu takdirkan di rumah, makanya ibu tidak pantas ngomong, capek mama ngurus kamu sholat, capek mama sudah nyuruh kamu sholat. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari kuat, ngadan 12 jam kuat, keringat keluar, hampir mati melahirkan ibu kuat. Kok berani bisa ibu ngomong, capek mama nyuruh kamu sholat? Memang kewajiban ibu ngurus anak-anak sholat, mencari nafkahnya suami. Kan ada kan ibu-ibu ngomong gitu, capek sudah mama nyuruh kamu sholat. Saya bilang, Bu, nggak boleh ngomong ibu seperti itu. Karena ibu emaknya. Nggak mungkin istri luhur panjaitan ngurus anak ibu. Atau istri ngabalin. Ya? Ya, ini tolong ibu catat ibu. Jangan keluarkan pernyataan. Apalagi ibu ngomong, saya capek pak ngurus suami. Loh, ibu dinikahi memang kewajiban mengurus suami. Jihadnya wanita itu mengurus suami, mendidik anak, bekerja di rumah. Itu jihadnya ibu. Jihadnya kami ya perang. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kamu perang. Ibu nggak wajib perang. Jadi ibu capek kerja di rumah, tiba-tiba meninggal habis masa sarapan suami. Ibu mati syahid loh Bu. Karena itu memang jihadnya wanita, mengurus suami dan anak. Pastikan ya Bunda ya, kita harus beda dengan wanita di luar sana. Aku harus ikhlas mengurus anakku, aku harus ikhlas melayani suamiku. Karena ini jihad bagiku ya Allah. Jihad kedua laki perempuan apa Bu? Waktu haji dan umroh kata Rasulullah. Jadi kalau ibu meninggal di Madinah, jamin masuk surga insya Allah. Jadi jihad ibu ingat ya, mengurus suami dan anak, kedua haji dan umroh. Itulah jihad wanita kata Rasulullah. Ya, karena kita harus berjihad dan bersabar kata Allah. Baik, kita teruskan. Siapa yang buka ayatnya? Selalu ada hikmah di balik ujian. Surat 23, 115 sampai 116. Siapa mau bacakan? Surah 23 ayat 115 sampai 116. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Bu, lihat Bu, kami menciptakan kamu itu nggak main-main. Jadi orang beriman itu nggak bisa main-main. Tujuan Allah menciptakan manusia apa Bu? Siapa bisa jawab? Untuk mengapa? Wa ma khalaqatul jinni wal insa illa liya'budun. Ibu lihat kalimat itu. Dan tidaklah kami ciptakan
manusia dan jin kecuali untuk mengabdi. Kira-kira kalau suami ibu nonton bola berjam-jam tidak sholat, mengabdi enggak itu? Suami ibu main tenis meninggalkan sholat, suami yang baik enggak itu? Suami mencuci mobil pakai celana pendek di atas lutut, suami yang benar enggak itu? Suami ngantar ibu ke pasar pakai celana pendek di atas lutut, ibu pakai hijab syar'i, suami yang benar enggak itu? Kenapa ibu diam? Ibu hijab tapi di antara suami celana pendek cicing wae. Tegur bu. Pak, aurat laki-laki tetap ada antara pusar dengan lutut. Kenapa pacaran celana pendek main tenis, cuci mobil? Ibu juga ke tukang sayur, kenapa buka jilbab? Memangnya pade ibu? Ke masjid pakai hijab, ke pasar pakai hijab, beli orang meninggal pakai hijab. Begitu giliran beli sayur pakai ukensi. Sering kejadian saya lihat itu. Antar ibu nepes pas suami pakai celana pendek. Ibu apa nggak malu punya suami seperti ini? Tegur bu, mas ganti celana mas. Jangan celana pendek di atas lutut, itu aurat. Mas cuci mobil jangan celana pendek. Mas main tenis jangan celana pendek. Dalam kenyataan itu yang dilanggar. Terus ayatnya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Coba lihat, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban. Hari ini rekaman lengkap ini loh bu. Besok petang masa saya diminta sebagai ustaz, hei Munzir, apa yang kau sampaikan kepada jamaah ini ya Allah, catatan ada. Tapi ibu meninggalkan apa yang saya sampaikan, saya lepas tangan. Sebaliknya, ustaz yang ngomong tanpa dalil, hanya ngoceh aja kadang nggak punya dalil, dia yang pertama masuk neraka. Begini bu, lakukan ini, dalilnya mana ustaz gitu. Makanya pastikan ustaz itu bicara pakai dalil. Karena kadang ada orang ustaz kadang, oh ibu pakai ini ya, baca zikir ini, baca ini 1000 kali, 100 kali, nggak ada dalilnya. Ibu nanti kalau berangkat haji harus masuk dari pintu ini, bacaannya ini, keluar dari pintu ini, bacaannya, mana dalilnya? Ya bu ya, kan sering gitu di haji itu. Waktu saya umrah itu saya lihat, waktu tawaf itu, entah apa mereka baca. Waktu sa'i, entah apa mereka baca. Yang bimbing siapa ustaz? Dari mana dapat mereka bacaan itu saya pikir. Saya pergok itu waktu saya sa'i itu. Saya lihatin orang Indonesia. Lihat Allah, dari mana hadisnya dia? Itu contoh-contoh yang tidak benar. Waktu sa'i ada bacaannya, tapi itu semua sunnah loh bu. Ibu diam aja tawaf itu, ibu diam aja sa'i itu, ibu sudah dapat pahala. Karena tidak ada bacaan itu yang menjadi wajib dan rukun. Itu semua sunnah kok bacaan itu. Jadi ibu kalau berangkat haji, jangan terbebani dengan bacaan-bacaan itu meskipun belum hafal. Karena itu hukumnya semua sunnah. Yang wajib itu gerakannya, yang kedua tempatnya. Misalnya tawaf wajib 7 kali, nggak bisa 6,5. Sa'i di jalan-jalan yang tempat yang disunnahkan lari-lari kecil itu lakukan. Bacaannya ada betul, tapi kalau ibu diam aja nggak ada masalah. Ibu tawaf nggak ada hafal bacaan itu, Rabbana atina fid dunya juga cukup. Artinya bacaan itu semua sunnah setahu saya. Bukan rukun haji. Yang rukunnya itu tadi, gerakan itu. Ya bunda ya, pastikan dulu itu. Nah, kesimpulan pertama tadi dari ayat ini, selalu ada hikmah di balik ujian. Bahwa ketika kita positif thinking terhadap ujian seperti saya sakit, oh Allah ingin mengistirahatkanku ya Allah. Selama ini kalau aku sehat dari Senin sampai Senin nggak pernah berhenti. Berangkat kadang jam 3 pagi ya Allah, jam 11 baru pulang. Kapan aku bertemu dengan anak istriku ya Allah? Sekarang ketika aku sakit 5 bulan, kesempatan aku dekat dengan keluarga. Kita ambil hikmah. Apalagi Jumat Sabtu Ahad itu bu, jam 3 pagi saya sudah berangkat itu. Ngisi kajian subuh. Habis subuh kajian duha, habis duha kajian asar, habis ajar kajian malam, sampai jam di rumah jam 10 malam. Dalam hati saya, subhanallah. Allah kasih istirahat aku ya Allah 5 bulan lebih. Positif thinking aja kepada Allah. Pasti yang terbaik dari Allah. Soal rezeki Allah yang ngatur. Walaupun saya nganggur 5 bulan, ada aja yang ngasih uang kok. Ustaz di mana? Di rumah, enggak kajian, saya sakit pak, udah 5 bulan. Masya Allah, ada nomor rekening Ustaz. Iya bu, disitulah saya yakin Allah itu maha kaya. 6 bulan nganggur tapi bisa bertahan hidup. Orang sehat aja belum tentu ada rezeki. Pengeluaran saya sebulan 30 juta. Saya nganggur 5 bulan lebih. Tapi ada aja telepon. Ustaz di mana? Di rumah. Subhanallah Ustaz. Masih sakit Ustaz? Iya. Jadi makan Ustaz, Allah ada rezeki dari Allah.
Ustaz mohon maaf, minta nomor rekening, dikirim. Di situ saya menangis, ya Allah ampuni hamba ya Allah, belum bisa bersyukur. Di situ sering saya menangis waktu sakit itu. Aku sakit ya Allah, nganggur di rumah, tapi rezeki nggak pernah diputuskan Allah. Ada aja ngirim buah, ngirim ikan, bikin sayur, ngirim uang, nggak putus-putus. Begitu ketika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak tidak ada yang bisa menolak. Tapi jika Allah berkehendak tidak ada yang bisa menolak. Ibu pasrah aja sama Allah, insya Allah. Tapi itu qul Allah, taati dia. Jangan hura-hura ketika kaya, jangan minder ketika miskin, jangan sombong ketika ada uang. Berbagi kiatnya hanya dua, sedekah dan silaturahmi. Semiskin apapun ibu jangan lupa sedekah. Sesibuk apapun jangan lupa silaturahmi. Teman SD, teman SMP dengan SMA, teman kuliah, teman haji, teman umroh. Bikin kalender komunikasi, bikin kalender sedekah. Tanggal 1 ya Allah aku transfer anak yatim. Tanggal 2 untuk doa apa? Tanggal 3 janda tua di pedalaman. Enggak bisa banyak, sedikit, tapi sedekah jangan lupa. Jadi kiat diberkahi hanya dua. Jaga silaturahim dengan saudara suami, dengan saudara ibu. Jangan biasakan mendiamkan orang. Sekarang enak kok, WA, video call, SMS, telepon ipar di Manado, telepon adik kandung di Garut, telepon mertua di Wonogiri. Itu sumber-sumber rezeki. Itu yang saya tanamkan sama anak-anak saya, nak. Walaupun ayah nganggur, kita jangan berhenti sedekah ya nak. Itu sumber keberkahan. Nah, sesibuk apapun kamu, jangan putuskan silaturahim ya nak. Dengan teman SD dulu, dengan teman SMA kamu dulu nak. Kalau kamu liburan, undang kawan-kawan makan ke rumah nak. Ibu kadang kan datang teman anak, belum tentu kasih makan. Ya maaf ya Bu Ayu ya. Saya perhatikan itu, menyepelekan tamu. Walaupun itu teman anak, kasih makan di rumah Bu. Hormati dia sebagai tamu. Makanya kalau saya doktrin kalau liburan. Nah, kamu kan teman akrabmu ada si Anu, iya. Undang aja nak ke rumah, kita makan-makan di rumah nak. Kan kamu akrab dulu waktu SMP nak, nggak boleh diputuskan ya nak. Nah, telepon bule ya nak di Kalimantan. Ada istri saya kan Kalimantan. Itu adik kandung Umi loh nak. Nah, telepon Mbah ya nak, itu ayah kandung dari Umi nak. Nah, telepon Uwa di Medan ya, itu abang kandung ayah nak. Silaturahim kedua sedekah. Catat ya Bu, kunci sukses di akhirat dua itu. Silaturahim tidak putus sesibuk apapun, sedekah tidak pernah berhenti semiskin apapun. Oh nggak ada uang Pak, masa nggak bisa beli Lifebuoy 3.500? Kasih sama marbot masjid. Oh cuma 10.000 Pak Ustadz, beli odol kasih sama imam masjid. Ustadz mohon maaf, saya nggak bisa sedekah hari bulan ini banyak. Ini saya beli sabun 1, Lifebuoy 1 dengan odol. Bisa semua kita melakukan banyak hal, tapi tidak banyak orang melakukan banyak hal. Karena satu, tidak punya ilmu. Kedua, masa bodoh. Ketiga, cuek. Jujurlah ibu ini, terbiasa nggak ibu ngasih odol sama imam? Kasih sabun sama marbot, kasih minyak goreng sama marbot masjid. Ibu belanja lebih kan 2 kilo. Yang sekilo untuk imam, yang sekilo untuk marbot. Ibu beli odol bulanan, belanja sabun, lebihkan beli sabun Lifebuoy 2, kasih imam 1, marbot 1, cuma 3.500 kita sudah diberkahi. Banyak yang bisa kita lakukan, tapi tidak banyak orang melakukannya karena tidak punya ilmu. Jujur, siapa yang belum pernah ngasih sabun, kasih odol sama imam marbot? Angkat tangan. Angkat tangan. Mulai bulan ini lakukan Bu. Beli sabun Lifebuoy Lux, berapa satu Bu sabun Lux ini? Berapa? Ibu masa nggak mau sedekah 1 bulan 1? 2 minggu badannya bersih gara-gara sabun kita, sholat tahajud nama kita disebut, hanya 4.000 rupiah. Subhanallah. Sederhana kan konsep sedekah menurut persepsi saya. Beli sabun aja Lux 1. Mas, ini sumbangan saya bulan ini. Beli sabun Lux 1. 2 pekan dia badan bersih, dia bersihkan masjid. Pahalanya mengalir sama kita. Modal kita cuma 4.000. Tapi tidak banyak orang melakukan ini. Hari ini lakukan itu. Bisa? Insya Allah. Ya saya nggak sepintar ustaz lain, banyak hafal hadis, hafal Quran. Saya lebih suka bicara amalan daripada teori Al-Quran. Nanti terlalu banyak kita membaca Quran tapi nggak diamalkan, malah berdosa. Betul kan Bu? Mendingan kita satu hafal ayat hadis tapi diamalkan, kita mulia di sisi Allah. Tiap bulan kasih sabun, kasih marbot, kasih odol sama imam. Ibu pagi-pagi bikin nasi goreng, telur diceplok, itu lewat pemulung bagi.
tukang sol sepatu 4 kilometer jalan belum tentu sarapan pagi. Panggil dia. Sol sepatu, biasanya orang Garut. Sol sepatu, kadia, ayo naun Pak. Saya bukan ngesol, ini sekitar sarapan pagi. 100 meter depan rumah kita itu ada pohon rindang. Dia makan dengan lahapnya kan dari pagi belum makan. Apa dalam hatinya? Berkah ya Allah, ibu yang berikan ini. Dia minta miliaran malaikat, ibu berkah sampai mati gara-gara nasi goreng dengan 1 telur ceplok. Sudah ibu lakukan. Jual kasur, biasanya orang Bukit Tinggi, kasuah. Sering lewat dalam hati saya, ya Allah, belum tentu ya Bapak ini sarapan pagi dari rumah. Stop dia, Bu. Ada rendang di kulkas, keluarin, panasin, ada telur dikit. Pak, ini sekedar sarapan. Menangis dia bukan nasi kita itu. 4 jam naik sepeda dari kampung, belum punya uang. Begitu lihat ada rendang, ada telur, doanya menembus langit, Bu. Berkah ya Allah, Bapak yang berikan ini, kata. Menangis dia mendoakan kita, Bu. Dia minta miliaran malaikat. Tapi tidak banyak orang melakukan itu, Bu Ayu. Tidak banyak orang melakukan itu. Pagi-pagi bikin nasi goreng. Telur kan cuma modal 2.000 perak. Lewat pemulung, Mas ini Mas sudah sarapan belum Pak? Subhanallah, ini yang masalah kadar. Begitu dia makan, doanya berhamburan dengan tulus dari hati kecilnya mendoakan kita. Masya Allah, barakallah. Jadi ibu jangan terlalu mulu-mulu bicara sedekah. Yang realistis saja sedekah, tapi menguntungkan orang, ya, bermanfaat untuk orang. Yang ketiga, mendatangkan manfaat buat orang. Itu saya berpikir sedekah sederhana kok, begitu. Bermanfaat untuk orang lain, kedua menguntungkan orang lain, yang ketiga memang dibutuhkan orang lain. Contoh seperti Bu ini misalnya, Pak Munjir, saya punya uang 10 juta, masjid butuh pembangunan. Adik saya ngontrak di Bandung, bulan ini butuh uang kontrakan. Yang mana saya dahulukan? Adik kan. Karena itu kita bertanggung jawab. Kalau masjid, semua umat Islam bertanggung jawab. Orang bangga namanya diumumkan di masjid. Sumbangan Ibu Hajah Sutiem 10 juta. Adik kandungnya diusir tadi malam dari kontrakan karena nggak bayar kontrakan. Dosa besar ini. Sering orang telepon gitu. Mana kami dahulukan Pak? Nyumbang masjid adik kandung. Adik kandung saya bilang. Itu kewajiban saya. Daripada nyumbang masjid 10 juta, adik saya terlunta-lunta hidup. Kalau masjid tanggung jawab bersama kok. Enggak saya sumbang, enggak ada masalah. Tapi kalau adik kandung saya biarkan, dosa besar saya. Itulah kalau orang beriman tidak punya ilmu. Karena kalau nyumbang masjid diumumkan, Bu Ayu, Pak ini nyumbang masjid 10 juta. Kalau nyumbang sama adik kan enggak ada yang tahu. Persoalannya ria. Makanya saya bilang itu ujian dari Allah. Kita mendahulukan prioritas atau mendahulukan nama kita disebut orang. Di masjid betul disebut orang, nama kita masyhur, terkenal di komplek, nyumbang 20 juta. Mertuanya susah di Cianjur. Ibu kandungnya terlunta-lunta di Medan, dosa besar kau, saya bilang. Ibumu dulu urus. Nyumbang masjid 20 juta. Ibunya makan aja susah, Bu, di Pekanbaru. Mertuanya hidup susah di Garut. Itu dulu. Karena kita anaknya, tanggung jawab. Kalau nggak saya bantu masjid, yang lain bantu sudah kok. Nggak saya tolong masjid, yang lain sudah nolong kok. Nggak saya bangun masjid, yang lain bangun masjid kok. Tapi kalau ibu saya, emangnya ada orang ngurusin ibu saya? Ini live enggak ini? Belum juga ya? Udah pulang aja kita kalau gitu. Masya Allah, ya Bu ya. Sederhana konsep saya. Biasakan mendahulukan yang betul kewajiban. Tapi kalau ibu bisa berbagi, gak apa-apa, sama masjid 5 juta, sama mertua 15 juta. Bagus. Tapi kalau bangun masjid ibu 20 juta getol, 50 juta getol, adik kandung aja ngontrak susah kok. Mendingan kita beliin rumah sama adik kita dulu. Beli rumah kecil di Garut. Ini enggak Ibu? Enggak ada. Mas, mohonlah kalau malam ini enggak dikirim 8 juta, saya diusir dari rumah kontrakan. Sementara malamnya Ibu sedekah ke masjid 8 juta. Malah Ibu dosa besar. Ya Bunda ya, ini yang sering dilanggar umat Islam karena tidak punya ilmu itu. Baik, saya teruskan. Yang kedua, di balik kesulitan ada kemudahan. Surah 94 ayat 5 dan 6. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Betul kan? Wa rafa'na laka dzikrak. Terus.
Ayat dari awal saja, ayat 1 sampai 6. 94. 94. Iya, ayo. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Coba lihat, Bu. Siapa Allah berikan kemudahan ini? Allah yang memudahkan membantu agamanya, yang menolong agama Allah. Karena surat 47 ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kamu bantu agama Allah, Allah akan mudahkan langkah kamu. Allah menolong kamu. Maaf ya Bu, jangan tersinggung. Kalau saya melihat seorang dari kecil sampai mati miskin, susah, tidak ada jalan keluar, something wrong, you know? Ada yang salah dengan beliau itu. Pertama, mungkin perbuatan syirik, tidak minta ampun. Kedua, beribadah belum ikhlas. Yang ketiga, punya uang tapi nggak mau sedekah. Karena udah janji Allah, intam surullah yang surukum. Kalau kamu bantu agamaku, pasti ku tolong. Termasuk Ustaz kejadian itu. Baru 4 bulan corona, udah heboh makan susah, jual kitab, istri pertama, istri kedua diceraikan. Kejadian mau kemarin corona itu. Dalam hati saya, apakah waktu zaman normal amplop itu nggak pernah dibagi sama dia, saya pikir. Ustaz juga banyak pelit loh, Bu. Iya. Saya lihat di IG mereka, harus jual kitab baru bertahan makan. Istri muda diceraikan karena tidak punya uang. Baru 4 bulan corona. Terus selama ini Ustaz menerima amplop itu kemana? Apa pernah nggak pernah sedekah? Karena kalau sepanjang kita sedekah, Allah tidak akan biarkan kita terlunta-lunta. Makanya sedekah itu luar biasa hikmahnya. Begitu kita punya, Allah gembirakan. Ketika kita tidak punya, Allah bantu kita. Konsepnya apa? Sedekah. Iya, kawan-kawan saya itu, saya lihat orang-orang suka sedekah itu, Masya Allah, nggak pernah kesulitan hidup karena Allah mudahkan. Karena salah satu manusia yang paling Allah cintai suka berbagi dan peduli. Ya, seperti ibu inilah, maaf, ibu dengan ibu sebelah saling menyapa nggak tadi? Kenal baik nggak dengan ibu sebelah? Tahu nggak ibu di pada rumahnya? Oke, sekarang jujur, ibu yang pakai masker hijau ini siapa ini? Ibu sebelah kenal nggak dengan ibu? Hah? Ya ibu ini masker ibu itu. Ibu dengan ibu sebelah, ibu kenal nggak? Ada nggak menyapa tadi ibu tinggal di mana ada? Jadi disunahkan, Bu. Apa kabar Bu? Ibu tinggal di mana? Kita juga begitu, mampir ya Bu rumah saya RT 3. Jangan biasakan ibu ngaji sebelah aja nggak kenal masa bodoh. Biasakan menyapa. Rasulullah itu suka menyapa, tidak suka mencela. Jangan biarkan orang duduk sendiri, datangi. Bunda, saya lihat Bunda orang baru ya, iya. Gabung terus ya Bun, insya Allah kita kajian tiap Rabu di sini Bunda. Anak ibu di mana Bunda? Di Jerman, barakallah ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bunda. Ramah, itu sifat yang boleh disenangi Allah. Ini ibu masa bodoh, mau anaknya di Jerman, mau anaknya mati, matilah. Tunjukkan kita gembira anak orang berhasil, kita sedih anak orang gagal. Masya Allah Bunda, sabar ya Bunda ya. Iya anak saya gagal Bu, kuliah di Oxford kemarin. Sabar ya Bunda, mudah-mudahan ada hikmahnya. Tulus kita mendoakan dia. Tulus kita gembira melihat dia. Tulus kita melihat anak orang sukses, bukan iri. Alah, di Jerman anak saya jadi Tegal gak sombong gitu. Ya ini yang harus ibu robah karakter itu. Senang melihat orang senang, sedih melihat orang susah. Ibu sudah orang beriman. Kasihan ya Bu, ibu itu saya lihat belakangan ini kurus. Ibu diam-diam nanya secara pribadi, maaf ya Bun, kenapa gak kurus? Jangan kasih tahu sama jamaah lain ya Bu. Iya, udah 2 bulan suami saya PHK, makan aja susah Bu. Subhanallah Bu, jangan tersinggung ya. Mulai bulan depan saya kirim parcel ke rumah ya Bu. Mau kapan kita berbuat baik kalau data orang kita nggak tahu? Bagaimana data tentang orang lain kita tahu kalau komunikasi tidak ada? Itulah hikmahnya komunikasi itu. Ibu agak kurusan dia Bu, tapi jangan cerita sama Bu Ayu ya. Kenapa? Udah 3 bulan suami saya PHK Bunda. Terus makan aja kami susah Bu. Astagfirullah. Mulai bulan depan jangan marah ya Bu. Anak saya ngirimin nanti beras apa semua. Berapa kebutuhan beras Ibu di rumah?
Kenapa Bu bisa ada peluang sedekah? Karena ada komunikasi, kita punya data. Maka saya kalau di masjid ada orang baru, saya datangi itu Bu. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Bapak orang baru? Iya. Tinggal di mana Pak? Oh saya di sana Pak. Saya dari kampung, tinggal di rumah anak saya. Mampir ya Pak, saya di RT 3. Lakukan itu Bu. Di pengajian juga begini. Ada wajah-wajah asing, datangi. Uang ke, kata orang Medan bilang uang ke. Bu, saya lihat Ibu baru ada pengajian. Iya, kami udah lama Bu ngaji 5 tahun. Hadir terus ya Bu. Nanti Bu nggak ada mobil di rumah, telepon saya, nanti saya jemput Bu Rabu depan. Masya Allah. Jadilah Ibu yang pemurah dan peduli. Itu peluang surga kita besar loh Bu. Nggak usah bawa mobil Bu, saya jemput aja Ibu. Nanti kalau Ibu ada rezeki, habis ngaji nih misalnya, Bu, Ibu lagi sibuk, nggak kenapa? Saya traktir makan Bu. Karena berikan makan orang habis pengajian itu pahalanya besar. Tapi Bu kadang jarang mikir itu. Memberikan makan orang pengajian itu Masya Allah Bu. Coba Ibu lihat di Baitullah di Madinah itu. Saya kalau ke Mekah Madinah itu Masya Allah, berebut orang ngasih makan. Karena habis pengajian kita kasih makan itu pahalanya Masya Allah. Tapi di Indonesia nggak lazim memberikan makan orang pengajian itu. Di sana itu kan habis pengajian, kan lihat Ibu di Mekah itu kan, di Baitullah itu berebut orang ngasih makanan. Saya merasakan itu Bu, di Madinah juga begitu. Fadl, Masya Allah, halal, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita nggak berebut pulang. Ini sifat kita membedakan dengan orang Mekah, orang Arab itu Bu Ayu. Di Oman itu saya baru mendarat dari pesawat, sudah ditelepon. Antum nanti malam makan di mana? Kami yang traktir ya Ustaz. Besok pagi sarapan di mana? Jangan di hotel Ustaz, kami traktir. Saya kadang menangis, Masya Allah, berbeda dengan negeriku. Ibu nggak pernah kan nelpon saya, Pak Munjir habis pengajian di mana makan? Nggak pernah. Jujur aja Bu. Enggak Ibu pikirkan, kasihan Pak Munjir diajak makan siang nggak dikasih, nggak ada kan Ibu mikir? Jujur aja lah. Kalau di Timur Tengah itu Bu, di Oman, di Qatar, di Kuwait, besok saja sudah ada mereka pikirkan makan saya. Besok siang makan di mana Ustaz? Boleh nggak kami yang menjamu? Besok pagi jangan di hotel ya Ustaz, kita jamu Ustaz. Pantas orang-orang Arab itu berkah Bu. Kenapa? Menjamu orang. Ini jujur Bu Ayu, nggak pernah jamaah nelpon saya sampai sekarang. Pulang saya pulang aja, dia mau saya lemas mau nggak, masa bodoh gitu. Subhanallah. Iya, nggak ada itu. Saya suka membanding karakter kita dengan orang Arab. Satu keunggulan orang Arab mengikuti Rasul itu memuliakan tamu. Kalau kita bertamu ke rumah itu, sop kambing apa semua dituangkan ke piring. Sate diletakkan ke piring kita, belum habis dituang. Fadl, Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita kan monggo, mau dimakan syukur-syukur nggak dimakan katanya. Kita kan gitu Bu, tradisi budaya kita. Monggo Pak diunjuk, Ibu masuk ke kamar, dampingi tamu makan Bu. Tuangkan sop ke piringnya, masukkan sate, karena orang Jawa Tengah itu penyegaran. Nanti bikin sop diambil kuahnya doang. Betul Bu, ini karakter ini jarang sampaikan Ustaz kan? Tapi kita rubah hari ini. Dampingi tamu makan. Kalau bikin sop tuangkan ke piringnya, kalau sate masukkan ke piringnya. Itulah cara Rasulullah. Bukan ditontongin, oh monggo Bu, monggo, iki jangan. Terus mangan opo? Kan gitu kan orang Jawa Tengah ya. Iki jangan. Saya bilang, oh jangan semua, makan apa saya? Subhanallah. Jangan itu sayur Bu, bahasa Jawa. Jadi cenderung kita menjamu orang itu basa-basi. Monggo lo Bu ya, mangan saya Bu, mangan riyen. Orang Arab nggak begitu, dituangin sop itu. Sate itu dimasukkan ke piring kita. Buah disuruh bawa pulang. Saya punya sahabat Ustaz orang Arab asli di Jakarta Timur. Itu 5 orang saja bertamu yang beli kambing. Di sate, di sop, semua tidak boleh lebih bawa pulang. Belum pernah saya temukan orang Indonesia seperti itu. Apalagi ibu-ibu. Ya saya jujur aja. Mari kita robah itu. Makanya sering saya minta maaf sama tamu saya. Maaf ya Bu, Ibu sudah lebih 5 orang. Saya nggak ada yang beli kambing. Orang Arab itu yang beli kambing Bu. Saya di Mekah kemarin itu, 1 kambing bulan-bulan, cuma berapa orang kami makan, dibawa ke hotel. Fadl, Masya Allah, 1 ekor kambing loh. Yang makan cuma berapa orang. Begitulah tamu dalam pandangan mereka itu. Disiapkan nasi kebuli, betul-betul murni 1 ekor kambing bulat, kambing guling, diletakkan depan kita. Di situ saya terharu. Nggak pernah Indonesia seperti ini.
Kita di kampung satu ayam 50.000, 5.000 orang ngasih berkat. Iya, 3 kampung itu cuma 1 ekor ayam itu bodi sur-sur. Subhanallah. Ini real Indonesia. Lihat di Jawa Tengah sana. Kalau ada kenduri gitu, paling 5 ekor ayam, yang datang 70 orang. Itulah di sur-sur. Sampai di rumah berantem sampai istrinya berebut. Sering saya bilang sampai istri saya, nggak pernah kan kita nyembelih kambing dari matamu. Saya bilang beda dengan orang Arab itu. Berarti apa? Pelit. Ibu bukan saya. Masya Allah. Ya, yang ketiga, surah 4 sabar dan tawakal. Ayat terakhir baru tanya jawab 1 jam nggak terasa. 4 sabar dan tawakal, surah 39 ayat 10. 39 ayat 10. Langsung. Katakanlah, hai kawan-kawanku yang beriman, bertakwalah. Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Coba lihat Bu, apa buah takwa itu? Sabar. Kalau ibu mengaku dalam bibir bertakwa tapi tidak sabar, berarti basa-basi. Jadi salah satu buah takwa itu sabar, istiqomah, qanaah, jujur. Itu buah takwa semua. Kenapa bisa jujur? Karena bertakwa. Maksudnya merasa disaksikan Allah. Betul, suami nggak ada, anak tidak di rumah. Udahlah, nggak usah sholat zuhur. Ibu pernah? Oh iya, suamiku nggak ada kok, anak nggak ada, nggak apa-apa kok, ketahuan saya nggak sholat zuhur. Berarti ibu sholat karena ada suami. Suami juga begitu, kasih uang belanja banyak karena supaya dicintai, bukan karena mencintai istri. Banyak kadang terkoreksi dari karakter kita karena kita tidak bawa kata takwa. Ceramah menghadapi amplop, nggak dapat amplop, bulan depan nggak diundang, nggak datang lagi. Ada ustadz banyak, lihat amplopnya besar atau kecil. Kalau kecil nggak datang lagi, berbagai alasan sibuk. Jakarta Selatan amplopnya gede, kalau Jakarta Timur sekian, jadi tunggu-tunggu selatan aja. Banyak kawan saya seperti itu. Iya Bu, ustadz aja merembes begitu. Karena yang dipikirkan bisa punya mobil mewah, rumah di Menteng, kalau bisa di Pondok Indah, di Alam Sutra, terakhir dia di Alam Barzah. Ya seperti, ya maaf nggak saya sebut lah ya, di Jakarta di kami Bekasi itu. Udah tinggalkan ustadz Bekasi pengajian. Kenapa? Amplopnya 500, di selatan 2,5 5 juta. Lebih bagus dia ngambil selatan. Jadi saya tanya pengurus, Bu, kayaknya ustadz senior tinggal saya. Iya Pak Mujir, yang lain pada sibuk. Tapi di selatan nggak pernah absen. Karena amplopnya gede di sana Bu, 5 juta. Di Bekasi rata-rata 500. Gue capek 10 kali ngisi baru sekali. Di selatan ngisi sekali 5 juta. Di pola pikir ustadz aja udah seperti itu, sebagian, tidak banyak memang. Yang saya merasakan itu Bu. Makanya mereka bingung, kenapa ustadz mau ngisi amplop, kami kan kecil. Saya pengajian bukan cari amplop, cari keberkahan. Buktinya saya punya rumah, punya mobil, kok bisa punya apartemen. Dari mana? Berkah. Iya Bu Ayu, jujur saja saya akui, ditinggal orang Bekasi sekarang. Karena amplopnya 500, kalau mahasiswa ngundang 200.000. Sementara selatan kasih 5 juta orang. Rame-rame ya sekarang mengarah ke selatan. Ini teguran buat ustadz ini, ustadz yang seperti itu. Ya, iya. Kalau manajemen kayak kemarin, sebelum Ramadan ini saya nyata, sebelum Ramadan saya diundang, saya sering ngisi di tempat di Jawa Tengah. Ustadz bisa ngisi, dia bilang, beradu Jakarta saya sepenuh Pak, tapi kalau bulan depan Bapak minta, saya kosongkan nanti Jakarta, saya kasih 2 hari di tempat Bapak. Kenapa? Ustadz ini kan banyak ustadz sudah saya hubungi ustadz. Kenapa? Minta 50 juta. Tiket pesawat 8 orang PP, nginap harus di hotel. Mungkin Bapak menghubungi manajemennya. Enggak, saya baru telepon dia langsung ustadznya. Ustadz apa? Ustadz anu. Astagfirullah. Karena kalau saya ngisi Bu, di sana bilang mereka kasih berapa? Cuma 1,5 juta. Saya nggak pernah protes, nggak pernah nanya, nggak pernah koreksi. Jujur aja saya ngomong. Sumatera Selatan juga begitu. Mereka kasih 1,5 juta, saya pulang nggak ada masalah. Rezeki saya ada yang nanggung kok. Kemarin Ustadz kita undang Ustadz anu, minta berapa? 40. Jadi kita bela-belain lah kasih 40 juta, subuhnya kan dia nganggur. Kita bilang, Ustadz, boleh nggak subuh ngisi masjid sebelah? Minta lagi 40 juta lagi.
Ini kisah nyata Bu laporan sama saya. Kalau saya terbalik, kalau saya nganggur, saya yang aktif. Bu, ada nggak besok kosong kuliah subuh? Kenapa? Saya isi ya Bu, saya besok nganggur subuh. Karena bagi saya menyampaikan ilmu itu pahala. Saya aktif Bu. Oh Bu, besok saya ngisi tabligh akbar loh ke Semarang. Tapi kalau Ibu punya majelis taklim sore, mau nggak Ibu? Saya ngisi. Kalau saya begitu, kesempatan saya menyampaikan ilmu itu. Mau dia kasih amplop nggak ada urusan. Ini enggak 50 juta minta Bu. Kemarin sebelum puasa itu. Ustaz bisa ngisi tabligh akbar enggak? Boleh. Berapa Ustaz tarifnya? 50. Ya dari mana Pak kami punya uang sebesar itu? Tiket pesawat 8 orang pulang pergi. Nginap harus di hotel berbintang. Oknum-oknum Ustaz itulah yang merusak nama kami itu. Dan itu Indonesia hari ini Bu. Yang konyolnya lagi, ini Pak harus bagi dua. Kalau 50 juta dapat, dia kan amplopnya. Kalau ini Pak dapat 100 juta, itu bagi dua, 50 sama dia. Berarti sekali tabligh akbar pulang 100 juta. Ya wajar lah punya rumah, punya kolam renang, punya Alfa. Makanya saya bilang, oh pantas ente ya. 3 tahun jadi Ustadz punya Alfa, punya rumah mewah, punya kolam renang. Karena infak wajib bagi dua. Itu laporan sama saya Bu, bukan saya fitnah. 50 juta. Ini Pak bagi dua. Kejadian saya ngisi di Sumatera. Dikasih amplop tebal. Saya curiga. Pak ini kebanyakan. Berapa isinya? Enggak Ustaz, ambil aja. Enggak, saya klarifikasi dulu. Berapa isinya? Kebanyakan ini. 8 juta Ustaz. Astagfirullah. Cukup 5 juta aja. Ambil aja 3 juta. Enggak Pak, ambil aja. Saya curiga. Jangan-jangan ini Pak gede. Banyak tadi malam dapat infak ya. Saya bilang lumayan Ustaz. Berapa? Awalnya mereka nggak mau cerita Bu Ayu. Panitia. Setelah saya desak banyak. 253 juta. Dikurang 8 juta kan 245 juta sama mereka. 253 juta Bu saya tabligh akbar ngisi dapat infak mereka. Saya 8 juta udah kebanyakan itu. Jangan kebanyakan, 5 juta aja. Enggak Ustaz, enggak. Ya wajar. Mereka udah dapat 253 juta dari hasil tabligh akbar saya. Di Jawa Tengah juga begitu. Dapat 83. 3 juta sama saya, 80 sama mereka. Kalau salahin bagi dua Bu Ayu, jangan harap. Bagi dua itu. Makanya kenapa disenangi orang saya ngisi kajian ke daerah tabligh akbar? Karena tidak berat biaya. Dan bagi saya dakwah itu bukan uang, dakwah itu keberkahan. Nggak ada urusan saya. Dikasih syukur, nggak kasih nganggur ya sudah. Itu aja betul kan? Nanti ke Indonesia saya diganti Allah kok kembali ke rumah. Kisah nyata Bu. Ini sih saya lupa mungkin. Saya ngisi kajian BUMN 6 kali selama 3 hari. Pulang 5 rupiah pun nggak ada dikasih. Sampai di rumah istri saya bilang, iya beras habis, susu anak habis. Masuk saya ke kamar Bu, saya menangis ya Allah. Pikir istri saya bawa uang ya Allah. 5 rupiah pun saya nggak ada dikasih amplop. 6 kali pertemuan di BUMN di salah satu tempat di daerah. Menangis jujur Bu Ayu, saya menangis. Beras habis, susu anak habis ya Allah. Tapi engkau maha kaya ya Allah. Beda cerita, istri saya kan mengisi privat. Habis nyetrika jam 4 sore dia pun berangkat. Gak berapa lama telepon saya, Mas, saya ketemu dompet dia Pak ini. Simpan, itu bukan uang kita. Uangnya saya ingat gak waktu itu, yang punya kolonel kan, penuh segepok uang ratusan ribu di dompet. Cara Allah memberikan rezeki dengar saya. Nangis saya itu Allah maha mendengar. Pulang cepat, kita cari alamat yang punya rumah. Saya lihat kolonel, Kopassus lagi. Dompetnya penuh ratusan ribu, baru gajian. Dulu kan tidak transfer, ngambil di ATM kan dimasukkan ke dompet. Sampai jam 9 belum ketemu alamat, ya Allah. Jangan sampai hamba khilaf ya Allah, di rumah nggak ada beras, susu anak habis. Jangan sampai aku khilaf ya Allah. Allah takdirkan dapatlah alamat. Yang angkat telepon itu istrinya. Oh mohon maaf, benar ini rumah bapak ini. Iya kenapa Pak? Ini kami ketemu dompet. Alhamdulillah ya Allah, masih ada orang jujur di Jakarta. Ibu bisa nggak ke rumah saya? Waktu itu rumah saya di gang, tinggal di rumah petak. Wah, saya kan romusa, rombongan orang susah. Pendek cerita Bunda, datanglah tengah 10 sama ajudannya si kolonel ini. Dipeluk saya, menangis dia. Dia masih ada ya Allah, orang jujur di Indonesia. Saya menangis, saya bukan jujur Pak, hanya Allah pelihara. Ini Pak dompetnya cek, silakan Bapak bawa pulang. Sudah diambil langsung uang hampir lebih dari setengah. Dikasih, maaf ya Pak, saya ikhlas mengembalikan ini, nggak usah kasih. Oh, enggak Pak, demi Allah, saya memang sedekah. Ada niat sedekah untuk Bapak. Tahu uang yang diberikan itu? Cukup istri saya beli beras, susu anak, beli mesin jahit lagi dia.
Iya, ingat saya, beli mesin jahit. Lihat air mata saya itu keluar di kamar itu. Hanya saya mengadu. Beli beras, beli susu, beli mesin jahit. Kan jumlahnya cukup besar kan, Bu? Iya, halal kan? Tapi seandainya saya ambil uang itu, betul mungkin lebih banyak, tapi haram kan? Jadi menunda yang haram, Allah berikan yang halal. Jadi hikmah hari ini sederhana sebenarnya, Bu. Jangan pernah kecewa dengan takdir, seburuk apapun, karena pasti yang terbaik dari Allah. Saya sakit 5 bulan, pasti yang terbaik, walaupun disambut dengan air mata. Kadang harus dengan air mata kita menyambut takdir. Rasul juga dengan air mata. Istri beliau melahirkan, namanya Ibrahim. Anak 2 sudah meninggal duluan, laki-laki. Siapa, Bu? Abdullah dengan Qasim, betul kan? Oh, tiba-tiba dari istri ke-12, Maria Al-Qibti, hadiah Raja Mesir, hamil, Bu. Usia Rasulullah sudah hampir 63. Gembiranya bukan main Rasulullah. Sampai Aisyah iri hati, aku tidak punya anak ya Allah, sementara Maria istri Rasulullah punya anak. Karena takut terlalu sering perbedaan pendapat, diasingkanlah Maria ini ke pinggiran kota Makkah. Rasulullah kembalilah ke Makkah. Tiba-tiba lahir anak namanya Ibrahim, dikasih nama Rasulullah. Belum berapa bulan, ya Rasulullah, anakmu sakaratul maut, sakit keras. Sedihnya bukan main Rasulullah. Bergegaslah ke pinggir kota Makkah. Sampai sana lihat anak sakaratul maut. Doa betul dipanjatkan. Tapi takdir berkata lain, Ibrahim meninggal di pangkuan Rasulullah. Rasul sendiri yang bawa jenazah ke liang lahat. Rasul sendiri yang memasukkan. Apa ucapan Rasulullah di liang lahat itu? Anak aku Ibrahim, kami sangat mencintaimu. Tapi Allah pilihkan pemeliharamu lebih baik dari kami. Subhanallah. Dengar Bu Ayu ucapan Rasulullah itu. Singkat tapi mulia. Kami sangat mencintaimu, nak. Tapi Allah pilihkan pemeliharamu lebih baik dari kami. Artinya di bawah pemeliharaan Allah. Menangis Rasulullah itu, menangis menyambut takdir ini, tapi tidak menyesali. Kata kunci kok itu, pesan saya buat kita termasuk saya. Ibu sakit-sakitan menangis boleh, saya sering menangis. Ya Allah, sabarkan hamba menerima ujian ini, luluskan hamba menerima penyakit ini, ya Allah. Kesimpulannya hari ini sederhana, Bunda. Ketika kita tanamkan sabar, menerima takdir, Allah akan berikan yang terbaik buat kita dunia.